Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bu Al? Alhamdulillah baik. Oh iya Bu Al, nanti pas pembelajaran Ibu akan menyampaikan mata pelajaran apa? Mata pelajaran IPAS tentang sumber bunyi. Oh iya, kelas berapa Bu? Kelas 5. Kelas 5 ya. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat memahami sumber bunyi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang sumber bunyi. Dan yang ketiga, siswa dapat mendemonstrasikan sumber bunyi. Oh iya. Nah, untuk area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran tersebut apa Bu? Diharapkan siswa dapat mengetahui berbagai macam sumber bunyi. Kemudian saya juga sudah menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman yang berbeda. Iya. Nah, untuk strategi nih Bu ya, strategi yang akan disampaikan nanti dalam pembelajaran yang dipersiapkan kira-kira apa saja sih Bu? Strategi yang saya siapkan, kebetulan pembelajaran berdiferensiasi nanti akan diselipkan konten. Kemudian saya akan menyiapkan media, alat dan bahan menggunakan gelas, sendok supaya siswa dapat mengenal sumber bunyi. Kemudian siswa akan diberikan video pembelajaran tentang sumber bunyi dan akan disiapkan LKPD untuk siswa berdiskusi tentang sumber bunyi. Kemudian untuk sosial emosionalnya juga akan ada SDQ. Wow, sangat menarik sekali ya Bu. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih Bu Al atas waktu dan kesempatan hari ini. Makasih Bu. Sama-sama. Ya. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sebelum memulai pembelajaran kita baca doa dulu ya. Seperti biasa. Albi mana Albi? Pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nggak hadir hari ini? Rizky, Adelia, Almar. Almar tiga orang. Kenapa? Rizky sakit gigi. Almar kemana? Adelia masih sakit. Hari ini kita diharapkan bisa memahami macam-macam sumber bunyi yang sudah banyak yang dibahas. Kedua, kemudian kalian nanti di akhir nanti akan ada soal untuk menjelaskan sumber bunyi, kemudian akan mendemonstrasikan sumber bunyi. Demonstrasi itu kayak gimana? Kalian akan mencoba membunyikan alat-alat yang sudah dibawa. Nah, sekarang ada tepuk tangan, itu termasuk sumber bunyi bukan? Nah, ini ada tepuk-tepukan ya, kelihatan kan? Kelihatan ya? Kayak gini, biasanya ibu bilang tepuk 1, yes. Tepuk 2, ya. Tepuk 3, tepuk 4,
Halo sobat belajar semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan bersemangat dalam belajar. Pada kesempatan ini, video yang akan kita bahas adalah mengenal bunyi dan sumbernya. Selamat belajar dan terus semangat. Bunyi merupakan hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi sering disebut gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Semua benda yang dapat menghasilkan selamat belajar dan terus semangat. Nah, ini pengertian bunyi ya. Bunyi adalah hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Ini pengertian bunyi ya. Bunyi merupakan hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi sering disebut gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Jadi semua yang kalian bawa itu disebutnya sumber bunyi kalau bisa menghasilkan. Proses terjadinya bunyi harus memenuhi 3 syarat, yakni sumber bunyi, medium atau media penghantar, dan pendengar. Apa saja yang dapat? Nah, ini proses terjadinya bunyi. Syaratnya pertama harus ada sumber bunyinya. Ada sumber bunyinya? Udah dibawa ya semuanya ya. Media pengantar. Apa media pengantar? Udara ya. Ada di sini ada udara nggak? Nah, yang ketiga harus ada pendengar. Pendengarnya siapa? Telinga atau orang ya, atau teman kalian semua. Menghasilkan sumber bunyi. Ayo kita pelajari bersama-sama ya. Sumber bunyi adalah semua benda yang bisa menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi di sekitar kita antara lain seruling yang ditiup, drum yang dipukul, angklung yang digoyangkan, lonceng yang digoyangkan, Ridwan, ya, perhatikan. gitar yang senarnya dipetik, Kelihatan? kereta api yang sedang berjalan, nada dari konser, suara tepuk tangan, suara petir, dan sebagainya. Dari contoh-contoh sumber bunyi tersebut, ada bunyi alam dan bunyi buatan manusia. Juga ada bunyi yang keras, juga ada bunyi yang sedap. Coba kalian sebutkan contoh-contoh lainnya ya, biar kalian semakin paham dan mengenal bunyi dan sumber bunyinya. Demikian tadi video pembelajaran tentang mengenal bunyi dan sumber. Tentunya masih banyak kekurangan dalam video ini. Silakan komen positif di kolom komentar ya, dan jangan lupa like. Tadi gimana bunyinya? Bunyi itu apa bunyi? Bunyi di bawah tadi.
Hari ini kita belajar apa aja tadi tentang sumber bunyi apa? Diulang lagi. Apa pengertian sumber bunyi tadi? Segala sesuatu ya syarat proses terjadinya bunyi ada 3 apa aja? Yang pertama sumber, yang kedua udara, yang ketiga atau pendengar ya. Nah, itu yang disebut sumber bunyi. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah pelajaran hari ini tentang sumber bunyi ya sudah selesai. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, maka kita baca doa sebelum pulang. Aldi pimpin doa. Ya Bu, terima kasih telah berkenan pada hari ini untuk diwawancara. Setelah observasi kemarin kita sudah melakukan pembelajaran di kelas Bu Alpi kelas 5A ya Bu ya. Nah Bu, sebelum percakapan ini kira-kira nih Bu, tujuan dari percakapan ini apa Bu kira-kira? Tujuannya yaitu untuk melakukan refleksi bagi saya sendiri agar pembelajaran kedepannya dapat lebih baik lagi dan lebih efektif. Nah kira-kira nih Bu, perasaan Ibu sebelum melakukan observasi kemarin dan setelah melakukan observasi kemarin, bagaimana perasaan Ibu kira-kira? Perasaan saya awalnya ada perasaan khawatir bahwa pembelajarannya tidak akan sesuai dengan modul dan strategi yang sudah disiapkan. Namun setelah dilaksanakan pembelajaran, alhamdulillah ternyata pembelajarannya dapat berjalan sesuai dengan modul ajar dan dapat terselipkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosionalnya juga ada. Kesannya gimana Bu? Kesannya alhamdulillah pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Nah Bu, hal yang sudah dilakukan pada pembelajaran kemarin, area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Ibu itu apa? Alhamdulillah kemarin sudah melakukan pembelajaran tentang sumber bunyi. Anak-anak membawa media yang berdiferensiasi yang berbeda gitu ya. Dari mulai ada galon, piring, gelas itu lebih baik dan lain-lainnya. Nah, dari media itu anak tahu bahwa sumber bunyi itu dapat berasal dari banyak benda gitu ya. Bahkan dari benda yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian ada pembelajaran diferensiasinya yang dikelompok-kelompokkan sesuai kemampuan siswa. Itu sudah berjalan. Kemudian ada pembelajaran sosial emosionalnya dengan mengadakan SBQ di awal, di tengah, dan pada saat siswa mulai tidak kondusif itu bisa memakai SBQ untuk mengkondusifkan siswa kembali. Kemudian yang ingin dikembangkan kemarin ada
beberapa siswa ketika belajar kelompok itu ada yang memunyikan medianya. Nah, yang ingin dikembangkan itu kedepannya sebelum belajar kelompok kita buat kesepakatan supaya siswa tidak membunyikan media pada saat melakukan diskusi. Kemudian akan mengembangkan komunikasi siswa ketika tanya jawab gitu. Karena kemarin ketika diberikan tanya jawab siswa hanya bilang iya, tapi tidak tahu iyanya betul mengerti atau tidak. Jadi Bu ya, kemarin kan hasil pengamatan observasi yang dilakukan oleh saya di kelas Bu Alfi, saya juga sudah melihat jadi pembelajaran berdiferensiasinya sudah muncul. Bu Alfi sudah mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan, tingkat kemampuan siswa, dan juga di sana pas pembelajaran emosional itu sudah muncul di awal pembelajaran. Ibu ada ice breaking, lalu di media pembelajaran juga Ibu jadi tidak hanya menugaskan siswa hanya membawa alat satu media, jadi siswa teh lebih mengerti ya. Kemarin juga saya melihat jadi siswa jadi sumber bunyi teh bukan hanya dihasilkan oleh satu media saja, jadi beberapa orang siswa teh saya melihat ada yang membawa galon juga, piring ya Bu ya. Itu mungkin menurut pendapat saya setelah melihat saya kemarin melakukan observasi di kelas Ibu. Kalau misal perlu pendapat Ibu bagaimana? Yang menurut saya yang harus dikembangkan dan diperbaiki lagi tentang kesepakatan kelas yang harus diingatkan kembali pada saat setiap mau pembelajaran. Kemudian tentang komunikasi siswa agar ditingkatkan kembali. Sama ya Bu ya. Nah, indikator keberhasilannya gimana? Indikator keberhasilannya yang pertama kedisiplinan siswa dan yang kedua tentang keaktifan siswa. Jadi muncul siswa udah aktif ya. Nah, untuk kira-kira nih Bu, Ibu memerlukan dukungan dari siapa kira-kira? Tentunya saya membutuhkan dukungan dari peran orang tua. Kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Kemudian perlu dukungan dari siswa yang dapat diarahkan oleh kita. Kemudian butuh dari rekan guru dari CGP dan juga dari kepala sekolah. Kira-kira nih Bu memerlukan waktu berapa lama Kira-kira kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Apakah dalam satu waktu itu minggu itu dijamin berhasil atau mungkin Ibu akan menambahkan waktu kembali gimana? Apabila dalam waktu 1 minggu itu masih belum berhasil, maka akan ditambahkan lagi waktu selanjutnya. Lalu kesimpulannya bagaimana Bu? Setelah Kesimpulannya melakukan kita pas observasi ini. Kesimpulannya kedepannya saya akan melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi dalam pembelajaran berdiferensiasi, dalam membentuk kelompoknya, dalam mengkondisikan siswanya, dan dalam memancing keaktifan siswanya. Jadi terus ya Bu ya, jadi tetap meskipun kemampuan anak juga berbeda-beda, tetap ya Bu ya dikelompokkan berdasarkan kemampuan anak yang berbeda-beda. Melakukan SPM juga, ada KSP juga, dan juga kesepakatan kelas juga tidak lupa terus diingatkan kembali barangkali anak lupa sebelum pembelajaran dimulai. Mungkin itu ya Bu. Ibu terima kasih sekali atas waktu dan